Kegelapan. Ini adalah pikiran pertamanya setelah bangun tidur. Di mana saya? Dia mencoba menggerakkan anggota tubuhnya tetapi sensasi sentuhan memiliki sesuatu yang salah dari apa yang biasa dia lakukan. Tunggu, bisakah aku berpikir? Saya ingat dengan jelas ditembak di dada oleh para gangster itu. Apakah saya dalam keadaan koma? Dia mencoba lagi untuk menggerakkan atau membuka matanya tetapi satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah sensasi kram dan satu-satunya yang bisa dia lihat adalah kegelapan. Kurasa aku masih hidup, sepertinya aku bahkan tidak bisa mencapai kematian cepat dalam hidupku. Yah, setidaknya di sini hangat. Ada kehangatan konstan di tubuhnya, membuat lingkungan cukup nyaman. Setidaknya setelah saya bangun, orang tua saya akan membiarkan saya lolos untuk sementara waktu. Mungkin aku harus mengambil kesempatan ini untuk pergi dari rumah itu dan pergi ke luar negeri, setidaknya harus ada layanan kebersihan yang mempekerjakan saya. Dia memikirkan kemungkinan mengeksploitasi pengalaman mendekati kematian itu sebagai sarana untuk membebaskan diri dari kurungan dia disebut rumah. Dia mempertimbangkan bagaimana reaksi orang tuanya begitu dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan keluar dari universitas menjadi pencuci piring. Ayah tidak akan membuat terlalu banyak masalah untukku, tapi ibu pasti akan menjadi gila. Saat ini satu-satunya hal yang bisa saya lakukan pulang tanpa memulai pertengkaran adalah membaca. Mungkin aku akan kehilangan itu juga. Sejak dia ingat, dia suka bermain game, membaca buku, dan mabuk. Dia menemukan hal lain membosankan dan ini sangat mempengaruhi karir sekolahnya sejak SMA. Jadi, situasi di rumahnya semakin dan lebih sulit baginya untuk mempertahankan karena orang tuanya lebih suka berteriak sepanjang waktu daripada menerima universitas itu tidak cocok untuknya. Kurasa sebagian besar dari situasi itu adalah kesalahanku, bagaimanapun juga, aku telah menghabiskan sebagian besar hidupku dalam keadaan mabuk atau terisolasi, beberapa buku. Bukan pekerjaan yang bagus sebagai anak. Memikirkan hal ini, penyesalan muncul dalam dirinya. Jika dia tahu lebih baik pada saat itu, dia tidak akan menggunakan minuman keras sebagai cara untuk curhat dan mungkin situasi di keluarganya akan lebih damai. Yah, aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, dan aku tidak punya banyak pilihan untuk tetap tenang sambil berpura-pura sepanjang waktu. Ketika dia berusia 14 tahun, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya benar dengan dirinya. Dia akan melihat teman-temannya pergi setelah gadis atau pakaian cantik, menekankan cinta dan status sosial dalam sekelompok orang. Namun, dia hanya merasakan rasa ingin tahu terhadap seks tanpa pernah bisa benar-benar mengikat dengan seseorang. Adapun masyarakat manusia, dia melihatnya sebagai sekelompok aturan yang dibuat oleh manusia untuk memaksa mereka hidup bersama. Bukankah aturan itu dibuat oleh laki-laki? Sebagai seorang pria, saya harus memiliki hak untuk mengabaikan mereka dan hidup seperti yang saya inginkan. Waktu terus berlalu saat dia berpikir, tanpa dia sadari bahwa kecepatan berpikirnya jauh lebih rendah daripada biasa. Pada akhirnya, ini adalah dunia yang diatur oleh uang. Jika Anda memilikinya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, jika tidak, Anda hanya bisa berakhir di salah satu roda masyarakat, mengumpulkan uang sampai saat Anda mati. Sungguh cara hidup yang menyedihkan. Dipaksa oleh aturan manusia untuk bekerja untuk mengumpulkan potongan kertas, sementara itu hanya memiliki nilai berkat aturan yang sama yang Anda patuhi. Kebebasan sejati hanya dapat dicapai dengan mengumpulkan kertas yang cukup. Apakah ada nilai dalam menjalani kehidupan seperti ini? Penalarannya akan berhenti dari waktu ke waktu saat dia akan tidur atau mencoba membangunkan tubuhnya. Dengan cara ini, hari-hari berlalu. Mungkin aku dalam keadaan koma permanen dan aku harus menunggu kematian yang sebenarnya untuk dibebaskan dari kegelapan ini. Kegelapan di sekitarnya mulai memengaruhi suasana hatinya, satu-satunya hal yang membuatnya tetap waras adalah kehangatan perasaan di tubuhnya. Pada saat itulah cahaya muncul di dunia kegelapan, yang tampaknya semakin besar seiring berjalannya waktu. Akhirnya ada perubahan, aku harus mengikuti. Tiba-tiba, semacam tekanan mendorongnya dari ruang sempit tempat dia berada menuju cahaya. Dia tampaknya menjadi proses yang lambat dan menyakitkan di mana dia merasakan tekanan. Setelah beberapa waktu, dunia kegelapan menjadi dunia cahaya yang begitu terang sehingga matanya sakit. Dia mulai mendengar beberapa sorakan dan suara berbicara dan bahasa yang tidak dikenal. Ketika matanya terbiasa dengan cahaya, dia akhirnya bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Seorang wanita gemuk setengah baya menatapnya dengan khawatir, dengan ringan menyentuh dadanya.
Yang aneh adalah tangannya tampak menutupi tangannya seluruh tubuh. Persetan terjadi, dia tidak bisa menyelesaikan pemikirannya bahwa wanita gemuk itu sudah membalikkannya ke samping dan menamparkan ringan pantatnya. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sakit dari tamparan ringan itu. "Apa yang kamu lakukan wanita?" dia berkata, namun apa yang keluar dari mulutnya hanyalah tangisan nyaring. Setelah mendengar tangisan itu, wajah orang-orang di ruangan itu menjadi rileks dan wanita gemuk itu membawa bayi itu ke lengan seorang wanita pucat tapi cantik berbaring di tempat tidur kuno. Ini laki-laki, Nona, dan cukup penasaran. Menurut cara dia melihat segala sesuatu, meskipun dia tidak mengerti apa-apa tentang apa yang dikatakan wanita gemuk itu, pemuda bertubuh bayi itu bisa, dengan mudah mengetahui situasi yang dia hadapi. "Apakah saya terlahir kembali? Bukankah itu koma?" Wanita yang menggendong bayi itu membuka dadanya dan berusaha memberinya makan. Tunggu, sebelum dia bisa mengatakan, atau lebih tepatnya berteriak apapun, cairan mengalir ke dalam mulutnya dan dia kehilangan dirinya, pusing saat makan pertama. "Aku akan memberimu nama Noah." "Ya, Noah Balvan itu nama yang bagus." Nu menatap wanita yang memberinya makan dengan mata setengah tertutup. Wanita itu memiliki rambut hitam panjang yang tidak diikat, dan mata biru es di bawah alis tipisnya. "Tentu saja ibuku cantik. Noah seharusnya nama yang dia berikan padaku, setidaknya itu nama yang bagus." Pintu kamar terbuka dan seorang pria berusia 40-an dengan rambut hitam pendek dan wajah tegas berjalan langsung ke arah wanita di tempat tidur. "Lily, biarkan aku melihat anak itu." Mengatakan demikian, pria itu langsung memeluk Nuh dan mengangkatnya ke udara untuk melihat bayinya dengan lebih baik. Wanita gemuk dan dua pelayan lainnya di sisi tempat tidur menundukkan kepala saat melihat pria itu. Bahkan Lily menahan suaranya yang marah saat melihat Noah tiba-tiba diambil dari dadanya. Agak pucat dan kurus tapi sepertinya ada semacam kecerdasan dalam dirinya. Mungkin dia tidak akan bisa menjadi penjaga untuk keluarga utama tetapi dia mungkin berhasil sebagai penasihat. "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik Lily," mengatakan demikian. Pria itu mengembalikan bayi itu kepada ibunya dan bergerak menuju pintu keluar. Melihat adegan ini, Lily berkata dengan lembut, "Rhys, dia anakmu dan namanya Noah. Tidak bisakah dia bertujuan menjadi lebih dari seorang penjaga sederhana?" Berhenti di tepi pintu keluar, Rhys menoleh untuk melihat Lily dan berkata dengan cara yang paling alami, "Bahkan jika dia memiliki darahku di nadinya, dia memiliki darahmu yang terlalu bercampur. Putra seorang pelacur harus menganggap dirinya sendiri cukup beruntung jika dia bisa melindungi keturunan keluarga utama." Dan dia keluar dari kamar, meninggalkan Lily dengan mata berair memeluk Noah. Dia tidak melihat tatapan yang dalam dari bayi di tangannya ke arah ayahnya setelah dia pergi melalui pintu. "Sepertinya keluarga ini tidak sesederhana itu. Aku harus melakukan yang terbaik untuk mempelajari bahasa dunia ini secepat aku bisa." Berpikir begitu, dia menutup matanya dan pergi tidur.